selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang materi lanjutan kita, klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu pada bagian berikutnya, yaitu campuran. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang unsur dan senyawa. Kesempatan ini kita akan membahas tentang campuran. Nah, baik, kita perhatikan yang ini. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat-sifat penyusunnya. Jadi bedanya dengan senyawa adalah sama-sama tersusun atas dua zat, tapi ini zat. Kalau senyawa dua unsur. Kemudian yang membedakan yang lain dengan senyawa adalah sifat-sifat penyusunnya masih nampak atau bisa kelihatan, sehingga campuran itu adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Jadi nanti akan nampak bahwa sifat zatnya itu akan nampak dalam campurannya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki sebagai suatu campuran adalah sebagai berikut. Ciri pertama, tersusun atas dua zat atau lebih. Jadi dikatakan campuran karena tersusun atas dua zat atau lebih, bisa tiga zat dan sebagainya. Susunannya itu menyatu menjadi suatu larutan, disebut dengan campuran. Sifat kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Jadi misalnya kalau campuran itu, nanti saya akan memperlihatkan contohnya, di dalamnya tercampur berbagai zat, tetapi sifat campuran itu nampak sifat-sifat penyusunnya dari itu. Bisa dibuktikan bahwa penyusunnya itu adalah zat ini, karena sifat seperti itu masih tampak dalam zatnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Kalau senyawa, semua yang bergabung, semua yang beraksi itu memiliki perbandingan tetap, komposisinya tetap. Tapi kalau ini tidak memiliki komposisi yang tetap, tergantung dari siapa yang mencampurnya nanti. Ciri keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Jadi yang sudahlah berada di dalam campuran itu kita bisa pisahkan dari campuran itu dengan cara fisika, bukan melalui reaksi kimia. Nah, ini ciri campuran yang membedakan dengan ciri senyawa. Nah, kita lihat dulu yang campuran yang homogen. Ciri-cirinya seperti ini. Tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau biasa disebut solut, dan zat cair yang berfungsi sebagai pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Jadi campuran yang homogen itu tersusun atas ada terlarut, ada zat terlarut, dan ada zat pelarut. Ya, bagian zat padat itu yang disebut dengan zat terlarut, dan pelarutnya pada umumnya adalah zat cair. Berikut, yang homogen, campuran yang homogen itu adalah bening dan tembus cahaya. Jadi bisa ditembus oleh cahaya. Beda kalau yang heterogen tidak tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. Jadi kalau didiamkan itu tidak menimbulkan sedimen atau endapan di tempatnya. Yang keempat, zat-zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi kita tidak bisa lihat di dalamnya bahwa ini kelihatan, tapi bisa dirasakan, bisa ditentukan penyusunnya. Jadi benar-benar campurannya itu tersusun atau tercampur secara sempurna atau merata. Nah, ini campuran homogen memiliki ciri seperti ini. Nah, contoh campuran ini adalah air dengan alkohol. Nah,
kenapa dikatakan campuran? Air dengan alkohol itu antara alkohol itu bisa dipisahkan lagi, ya. Kemudian sifat alkohol dan sifat air itu nampak dalam campuran ini. Nah, sehingga air dengan gula misalnya, kalau kita melarutkan air di dalam gula itu juga contoh campuran yang homogen. Ketika kita selesai mencampur lalu diaduk rata, itu tidak kelihatan penyusunnya tapi bisa diidentifikasi zatnya. Kalau air dikasih gula kan rasanya manis, itu kan sifat gula. Dan air itu kelihatan. Nah, itu termasuk campuran yang homogen, menyatu tapi bisa. Dan air dengan sirup misalnya ditambahin air kan menyatu, sempurna, tembus cahaya, tapi bisa dibedakan antara air dan sirup. Nah, ini ciri campuran homogen. Nah, yang berikutnya adalah campuran yang heterogen. Cirinya apa? Partikel-partikel yang tercampur atau yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis. Berarti volumenya pasti berbeda. Nanti contohnya kita akan lihat. Contoh yang akan saya berikan dulu supaya jelas. Ketika membuat coran, itu tercampur atas pasir, semen, kemudian kerikil. Dan ini sangat nampak. Perbedaan, kenapa dia nampak? Karena ada perbedaan massa jenisnya. Nah, coran itu juga adalah campuran yang heterogen. Atau kita melihat es cendol, ada air di situ, ada cendolnya di situ masih kelihatan, tapi ukuran partikelnya itu berbeda massa jenisnya. Yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya, jadi tidak bisa ditembus cahaya. Berbeda dengan homogen tadi. Yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Nah, kalau campuran heterogen dibiarkan, maka dia akan terjadi pengendapan entah itu di dasar wadahnya atau tempat-tempat lain. Itu akan mengendap di bawahnya. Beda dengan campuran homogen. Yang keempat, pencampurannya tidak merata. Tidak bisa rata sama sekali seperti gula dengan air, tidak bisa. Ketika kita melihat campuran coran itu nggak bisa, walaupun diaduk sedemikian rupa, kerikilnya masih akan kelihatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu masih diklasifikasikan atau dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, campuran heterogen ada yang disebut dengan suspensi, ya. Apabila ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, kecil ini loh. Nah, itu disebut suspensi, ya. Jadi campuran heterogen model suspensi apabila ukuran partikelnya itu lebih besar dari 100 nanometer. Nanometer di bawah milimeter loh. Nah, contohnya pasir dalam air. Nah, ukurannya itu lebih besar daripada 100 nanometer dan itu disebut suspensi, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan koloid. Apabila ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Nah, berarti lebih kecil dari tadi kan, itu disebut dengan koloid. Contoh campuran heterogen yang koloid ini adalah susu, darah, dan asap. Nah, kalau kita perhatikan susu di dalamnya sebenarnya tersusun atas beberapa, di dalamnya ada gula, air, dan sebagainya, tetapi ukuran itu termasuk juga adalah heterogen, tapi ukuran partikelnya lebih kecil daripada suspensi tadi. Jadi boleh dikatakan gini, yang suspensi itu ukuran partikelnya lebih besar daripada koloid. Jadi ukuran koloid itu 1 sampai 100 nanometer, di atas 100 itu sudah suspensi. Nah, ini tentang campuran. Sampai di sini pertemuan kita hari ini dan kita akan lanjut nanti tentang materi berikutnya yaitu pemisahan campuran.